Pada pertemuan 9, yaitu membahas mengenai menganalisis suatu video tentang bagaimana seorang guru PAUD menggunakan teknik dan prinsip komunikasi bagi pengembangan proses pembelajaran. Dalam video, seorang guru sedang mengembangkan lingkungan kelas yang positif dengan cara mengajak anak bercakap-cakap, saling bergantian berbicara, kemudian guru melakukan pendekatan pada anak seperti bertanya, bercerita, bernyanyi, serta menggunakan media-media nyata. Guru juga menjaga kelas agar tetap teratur. Guru juga bersikap ramah ketika berkomunikasi dengan anak, kemudian saling terbuka agar adanya umpan balik. Mengembangkan lingkungan kelas yang positif menggunakan musik serta gerakan-gerakan akan mendorong bahasa yang bermakna dalam menggunakan objek, kata-kata, serta pengulangan dapat memaksimalkan pengembangan bahasa. Pada video tersebut, komunikasi terjadi pada tiap perilaku. Maksudnya yaitu bahwa anak-anak dan guru pada video tersebut dimaknai sedang terlibat dalam proses komunikasi meski tidak bermaksud untuk mengomunikasikan sesuatu. Contohnya adanya gerak tubuh, ekspresi wajah, hingga kontak mata yang bisa dimaknai sebagai bentuk komunikasi oleh orang lain. Selanjutnya yaitu pertemuan 10 membahas mengenai diskusi tentang pemanfaatan komunikasi di dalam pembelajaran PAUD. Cara guru menggunakan komunikasi yang efektif dalam kegiatan pembelajaran untuk kelas anak usia 2-4 tahun yaitu guru dapat melakukan dengan cara yang sederhana dan menggunakan kosakata yang mudah dipahami oleh anak. Seorang guru juga harus fokus memberikan perhatian anak ketika anak sedang berbicara. Gunakan kata-kata yang positif dan singkat, bisa didukung dengan bahasa tubuh seperti mengangguk, tersenyum, dan lainnya. Dan gunakan kata yang lembut. Sedangkan untuk anak usia 4-6 tahun, anak sudah dapat diajak berdiskusi, oleh karena itu guru bisa mengajak anak bercakap-cakap dan tanya jawab saat di kelas mengenai pembelajaran, atau melalui bercerita. Pada tahap umur 4-6 tahun juga, guru harus menggunakan kata-kata yang sesuai dan mudah dipahami oleh anak umur 4-6 tahun. Guru juga harus selalu memberikan perhatian saat anak berbicara. Selanjutnya yaitu pertemuan 11, diskusi mengenai artikel dari NICE yang berjudul Many Language, One Teacher Supporting Language and Literacy Development for Dual Language Learners. Pembelajaran dan pengenalan dua bahasa anak-anak sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang mereka. Dengan memiliki kemampuan dua bahasa atau lebih, juga akan mempermudah anak ke depannya di mana perkembangan bahasa juga semakin berkembang. Penelitian juga menunjukkan bahwa menjadi mahir dalam dua bahasa mungkin dan bermanfaat bagi anak kecil, anak prasekolah bilingual, menunjukkan keunggulan kognitif, linguistik, dan sosial menurut Bialystok 2008, Cole 2009. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada anak agar dapat mengetahui bahasa lain di dalam pembelajaran. Selanjutnya pertemuan 12 yaitu diskusi tentang mengapa seorang guru PAUD harus mampu berkomunikasi dengan ekspresif kepada anak didiknya. Alasan mengapa seorang guru PAUD harus mampu berkomunikasi dengan ekspresif yaitu karena seorang guru PAUD harus menyesuaikan cara berkomunikasi dengan anak agar informasi yang akan disampaikan dapat diterima dan mudah dipahami, sehingga komunikasi yang dilakukan guru dan anak akan efektif dan efisien karena memudahkan anak memahami apa yang disampaikan oleh guru dan sebaliknya guru pun akan lebih mudah memahami apa maksud yang disampaikan oleh anak. Dengan berkomunikasi menggunakan bahasa ekspresif juga dapat membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan dan kondusif. Pertemuan 13, diskusi mengenai permasalahan-permasalahan dalam berkomunikasi di kegiatan pembelajaran anak usia dini. Permasalahan dalam berkomunikasi di kegiatan pembelajaran anak usia dini, misalnya yaitu penggunaan bahasa yang berbeda yang membuat anak sulit memahami baik ketika berkomunikasi dengan guru maupun temannya. Anak kurang aktif dalam berkomunikasi saat pembelajaran berlangsung baik dengan guru maupun dengan temannya. Solusinya yaitu seorang guru dapat menyampaikan sebuah pembelajaran harus menggunakan bahasa yang dimengerti dan mudah dipahami oleh semua anak. Kemudian guru dapat lebih aktif dan melatih kepercayaan diri anak agar anak juga dapat aktif berkomunikasi baik bertanya ataupun menjawab saat pembelajaran berlangsung. Guru juga dapat menggunakan kegiatan yang menarik yang dapat merangsang rasa ingin tahunya sehingga anak akan lebih aktif saat pembelajaran di kelas. Selanjutnya yaitu pertemuan 14, diskusi tentang topik mengidentifikasi strategi komunikasi dengan mencari solusi strategi untuk memecahkan permasalahan komunikasi dalam PAUD. Strategi komunikasi yaitu upaya yang dilakukan atau digunakan untuk mencapai suatu tujuan dalam berkomunikasi. Strategi komunikasi dalam PAUD berarti upaya yang dilakukan atau digunakan oleh seorang guru agar mencapai suatu tujuan saat berkomunikasi dengan anak. Adapun strategi yang diperlukan dan diperhatikan dalam komunikasi yang efektif diantaranya, pertama, penggunaan istilah. Komunikator baik guru maupun orang dewasa harus bisa memilih penggunaan istilah yang tepat agar para komunikan yaitu penerima pesan, dalam hal ini yaitu anak usia dini atau anak didik, lebih cepat memahami apa yang disampaikan. Kedua, berkesinambungan. Penjelasan guru harus berkesinambungan dan terfokus sehingga tidak menyampaikan hal-hal yang tidak penting. Ketiga, yaitu aba-aba untuk berpindah tema. Guru harus memberikan aba-aba melalui berbagai cara yang tepat agar para siswa atau anak mengerti akan adanya topik baru yang harus dicermati. Hal ini akan menjadikan efektifnya suatu komunikasi. Siswa akan mempersiapkan diri menyimak hal-hal baru atau sebuah topik baru.